Semuanya siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Bukunya, buku matematikanya silakan dikeluarkan, kemudian penanya dikeluarkan, disiapkan. Cek kerapihan. Sudah rapi? Sudah siap ya. Sudah cantik, sudah ganteng. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita akan menyanyikan lagu Bagi Mulut untuk menambah semangat belajar kita hari ini. Sebagai generasi muda kalian dan sebagai pelajar juga, kalian harus punya motivasi tinggi untuk belajar untuk masa depan kalian nantinya, oke? Untuk pembelajaran hari ini, alurnya atau langkahnya yang akan kita lewati, yang pertama nanti saya akan memberikan tes awal kepada kalian. Tes awal, nanti dari hasil tes awal tersebut akan dibentuk kelompok sesuai hasil tes awal yang telah kalian kerjakan. Kemudian setelah itu nanti saya akan berikan LKPD, lembar kerja beserta didik yang harus kalian kerjakan. Kalian diskusikan dengan teman kalian, teman kelompoknya, memecahkan masalah yang diberikan. Siap? Siap. Sebelumnya, di sini yang akan kita bahas yaitu materinya tentang bunga tunggal. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menghitung besaran pelunasan atau investasi rumah dengan menggunakan pemodelan bunga tunggal dengan benar. Jadi kalian bisa menentukan atau menghitung besaran pelunasan atau pinjaman atau investasi rumah dengan menggunakan pemodelan bunga tunggal dengan cara yang tepat atau benar. Kemudian pencapaian tujuan pembelajarannya menghitung besaran pelunasan atau investasi rumah dengan menggunakan pemodelan bunga tunggal. Indikator dari pembelajaran ini, indikator ketercapaiannya. Yang pertama, peserta didik mampu menghitung besaran bunga tunggal dengan benar. Jadi kalian bisa menghitung besar bunganya, menentukan bunganya. Kemudian, peserta didik mampu menghitung besaran pelunasan atau investasi rumah dengan menggunakan pemodelan bunga tunggal atau biasanya disebut dengan modal akhir. Kemudian, peserta didik mampu menghitung besaran angsuran per periode dalam pelunasan pinjaman. Jadi kalau dalam pinjaman itu kan pasti ada pelunasan ya, dan pelunasannya itu biasanya ada angsuran per periode, bisa per bulan atau per tahun, tergantung dari masalahnya. Dari tujuan dan indikator ini diharapkan setelah belajar nanti kalian akan mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan bunga dalam matematika. Apa yang dimaksud dengan bunga dalam matematika? Kemudian apa sih yang dimaksud dengan bunga tunggal? Kemudian bagaimana cara menghitung bunga tunggal? Selanjutnya, bagaimana cara menghitung besaran pelunasan atau investasi atau biasa disebut modal akhir. Modal akhirnya itu bagaimana menghitungnya? Dan yang
yang terakhir itu bagaimana cara menghitung besar angsuran per periode dalam pelunasan pinjaman. Jadi menentukan angsurannya itu nanti di akhir pembelajaran. Harapan pertanyaan-pertanyaan yang ini dapat kalian jawab. Kalian menguasai jawabannya. Oke. Selanjutnya, silakan saya bagikan kepada kalian untuk tes awal. Tes awal kita menggunakan Google Form. Saya bagikan ke linknya. Silakan buka dulu handphone buatan. Kemudian untuk jaringan, saya sediakan di situ tethering. Silakan disambungkan dengan Noeza MD ya. Noeza MD. Sudah bisa? Sudah buka Google Form-nya. Jika ada kendala, ini soalnya ya, tapi kalian mengerjakan melalui Google Form. Tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Dari hasil tes awal, saya akan bentuk kelompok. Untuk kelompok yang pertama, nanti menempati tempat di sini ya. Kelompok pertama dengan tipe A. Jadi kelompok 1A. Oke. Silakan Rani, Nizma, Marcel dan Badu. Dari 5 kelompok ini saya bagikan LK sesuai dengan hasil tes awal. Kelompok 1 di tipe A, kelompok 2, 3, 4 di tipe B, dan kelompok 5 di tipe C. Untuk yang kelompok 1 mengerjakan LK1A. Silakan dibacakan permasalahannya, berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk bahan bacaan itu ada di belakang ya. Di belakang ada bahan bacaan. Kemudian silakan gunakan buku cetak, dan di setiap LK itu ada link YouTube yang saya sematkan. Saya juga sudah bagikan di grup kalian, di grup kelas. Itu ada link YouTube yang bisa kalian gunakan untuk pemecahan masalah. Dan saya juga membagikan di grup kelas kalian itu ada link YouTube jika kalian lupa bagaimana menggunakan WPS Office. Sebelumnya kan sudah pernah saya berikan ya caranya ya. Ada yang ditanyakan? Rp2.000.000 dikali 2/100. Untuk mempermudah perhitungan, 2 juta ini dibagi 100 dulu. 2 juta dibagi 100 berapa? Tinggal dicoba aja ini nolnya. Jadi 20.000 ya. Yang sudah, silakan dibuat PPS-nya, PPT, PowerPoint-nya. PowerPoint-nya silakan dibuat. Kalau WPS-nya, mana WPS-nya? Diterangin dong ini. HP-nya gelap sekali. Setelah PowerPoint-nya jadi, PPT-nya jadi, perwakilan kelompok saya minta 3. Untuk yang kelompok 1 karena tipe A-nya hanya 1, nanti mempresentasikan LKPD 1. Kemudian kelompok 5C karena tipe C hanya 1, jadi nanti mempresentasikan, disiapkan. Untuk yang kelompok 2, 3, dan 4, ini ada perwakilan salah satu aja dari kelompok. Siapa yang siap?
Kelompok 3, oke. Sudah pinter ya. Kalau lupa itu ada link membuat PPT di WPS. Yang sudah silakan ikutin ya, boleh dikirim ke WA. Solusinya dari masalah ini yaitu kita menentukan bunga rumusnya BN M0 dikali I dikali N. Dan kedua menentukan modal akhir BN MN sama dengan BN ditambah N0. Jawabannya adalah diketahui M0 50 juta I 2% atau 2/100 per bulan. N-nya 2 tahun sama dengan 2 dikali 12 bulan, yaitu 24 bulan. Ditanya, besar bunga selama jangka waktu pinjaman dan jumlah uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu pinjaman. 500.000 dikali 2 dikali 24. Di sini bisa sampai 500.000 itu dari 50 juta dibagi 100. Terus B 24 juta. Jadi besar bunga selama jangka waktu pinjaman adalah 24 juta. Penyelesaian yang kedua, jumlah uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu pinjaman. Di sini kita pakai rumus MN sama dengan N0 ditambah BN. M24 50 juta ditambah 24 juta. M24 74 juta. Jadi jumlah uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu pinjaman adalah 74 juta. Itu ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus dong. Oke, tadi yang ditanyakan apa untuk yang kamu dikasih dengan permasalahannya? Menentukan bunga dan modal akhir. Sama apa bedanya? Apa bedanya dengan yang tipe B tadi? Tipe B tadi juga kan sama ya, menentukan bunga dan modal akhir. Kira-kira apa bedanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa bedanya? Oh, periodenya tahun. Tidak ada yang bertanya ini. Periodenya tahun. Kenapa kok bisa berubah jadi 24 bulan? Karena 2 dikali 12. 2 kali 12, oke betul. 2 kali 12. Atau lebih jelasnya gini. Persentase bunganya di sini apa? Per bulan. Tapi periode waktunya 2 tahun. Karena persentasenya per bulan, maka periode waktunya dibagi dalam bentuk bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Karena 2 tahun berarti 2 dikali 12. Oke, clear? Oke. Kasih hapus untuk kalian. Ini jawabannya tidak ada yang salah ya. Nanti untuk penilaian, saya akan menilai dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu dari hasil ILK kalian. Di hasil ILK kalian itu kalau benar semua nanti nilainya 100. Dan untuk kalian tidak ada yang salah. Saya lihat, saya cek tidak ada yang salah, benar semua. Jadi dari pengetahuannya untuk LK 1, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 nilainya 100. Dan untuk nilai keterampilannya itu diambil dari langkah yang kalian gunakan, solusinya, kemudian presentasinya, PPT PowerPoint-nya, kemudian cara berpresentasinya, tentu saja itu juga dinilai. Jadi untuk kelompok 1 nilainya 90, untuk kelompok 2 85, untuk kelompok 3 90, untuk kelompok 4 85, dan untuk kelompok 5 90. Kalau tadi dipetakan menjadi A, B, dan C sesuai dengan kemampuan awal. Sekarang kemampuan kalian sudah sama nih, karena sudah bisa menyelesaikan menentukan bunga tunggal dan modal akhir. Maka untuk selanjutnya kita ke LK 2. Untuk LK 2, saya minta kelompok C silakan berpindah ke, saya petakan ke kelompok-kelompok yang lain. Kalian silakan pindah ke kelompok 4. LK 1 tadi permasalahan
melalui WA PowerPoint tadi. Bahan bacanya sama, kemudian link YouTube-nya juga sudah saya bagikan. Di LK2 juga ada link YouTube-nya sendiri. Silakan kalian buka untuk menambah wawasannya atau solusi pemecahannya. Kemudian bisa juga menggunakan buku paket dan jaringan internet. Ingat, saya menyediakan hotspot. Silakan digunakan sebaik mungkin. Silakan didiskusikan. Jadi untuk menyelesaikannya dicari dulu bunganya, tentukan dulu bunganya. Setelah ketemu bunganya, modal akhirnya, karena mencari modal akhir butuh bunga, dan mencari aksuran butuh modal akhir. Jadi masalahnya ini kan masalahnya hanya satu dan pertanyaannya 3. Dan 3 pertanyaan ini saling berhubungan. Tentukan pertanyaan pertama dulu, kemudian pertanyaan kedua, baru bisa mencari pertanyaan ketiga. Terus, ya. Oke. Oh, yang belakang bikin PowerPoint-nya. Oke, kerjasama yang baik. Coba buat ini yang sudah di LKPD. Langsung saya nilai ya. Langsung saya M periode ke-10 sama dengan 100 juta ditambah 50 juta. M periode ke-10 sama dengan 150 juta. Jadi jumlah uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu pinjaman adalah 150 juta. Kemudian untuk penyelesaian pertanyaan ketiga, yaitu angsuran per bulannya menggunakan rumus AN sama dengan MN dibagi N. AN sama dengan N periode ke-10 dibagi 10. Maaf, sebenarnya ada kesalahan sedikit. Ini harusnya A periode ke-10 ya. A periode ke-10 sama dengan 150 juta dibagi 10. A periode ke-10 sama dengan 15 juta. Jadi angsuran per bulannya adalah 15 juta. Baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, untuk angsuran per bulannya apakah setiap bulannya sama? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi angsuran per bulannya di sini sama karena permasalahan di sini menggunakan bunga bulan. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Berarti bisa kita lihat ya, semakin ke sini pertanyaannya itu semakin bertambah, benar? Biar satu kelompok tipe A hanya menentukan bunga per periode. Kemudian yang tipe B menentukan bunga per periode dan modal akhir. Kemudian atau besaran yang harus dilunasi ya. Kemudian yang tipe C masih sama sebenarnya, bunga dan modal akhir. Hanya saja bunganya tipenya berbeda, periodenya. Kalau di tipe B tadi itu periodenya per bulan, kalau dia per tahun dan diubah ke bulan. Sekarang di LK2 bunga, kemudian modal akhir dan angsuran per periode. Ini berarti sudah sesuai dengan yang tadi yang di awal ada indikator, kemudian ada pertanyaan
juga kan ya. Nah, ternyata untuk yang di angka 1 tadi nilainya 100 semua. Berarti kalian memahami semua. Dengan cara menentukan juga. Kemudian di angka 2-nya juga sampai dengan angsuran. Dan nilainya tadi sudah saya nilai, itu nilainya 100 semua. Gitu. Oke ya. Berarti sudah selesai. Tapi ini berkelompok. Setelah ini saya akan berikan tes akhir individu. Tapi sebelumnya saya akan berikan penilaian dulu, sama koreksi sedikit, masukan. Koreksi ini masukan. Karena kalian memang sedang tahap belajar. Tapi dalam pembelajaran, dalam pendidikan kita kan tidak hanya perlu pintar dalam pengetahuan, tapi juga kita butuh cakap dalam berbicara, public speaking. Aduh, udah bagus semua. Dari angka 1 bagus, angka 2 juga bagus. Hanya masukan sedikit, pada saat kita berbicara dengan seseorang kita harus menatap orang tersebut. Tidak selalu membelakang, betul? Sesekali oke kita begini, tapi kita juga harus kontak. Oke, itu saja masukannya. Untuk selebihnya yang lainnya bagus, terutama pengetahuan ya. Nah, nanti nilai keterampilan untuk yang kedua saya juga hitungkan ya. Saya cek dulu. Untuk tes akhir, di sini saya membagikan lembarannya, tapi untuk pengumpulannya melalui Google Form. Sudah saya bagikan di Google Form-nya. Jadi kalian di Google Form itu ada nama, kelas, kemudian soal atau permasalahannya, kemudian jenis jawabannya itu adalah upload file. Jadi kalian tulis dulu di sini orek-orekannya. Setelah itu kalian foto dan upload file di Google Form, oke? Ini individu ya, tidak kelompok lagi. Bukunya silakan dimasukkan ke slot dulu ya. Nanti kalau sudah selesai baru dikeluarkan untuk memoto dan ngirim file. Kemudian di lembar kedua untuk nanti ya, fokus dulu ke lembar pertama. Lembar kedua itu refleksi diri, nanti mengisinya juga melalui Google Form. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah ditutup. Kemudian buka link baru. Yang di kelas itu ada link untuk mengisi refleksi. Sudah? Sudah coba. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Kemudian hal baru yang sudah saya pahami, berarti apa hal baru yang telah kalian pahami setelah pembelajaran ini? Oke, mengetahui rumus bunga tunggal itu seperti apa? Apalagi? Menentukan besar angsuran menggunakan bunga tunggal. Apalagi? Mengetahui angsuran per bulannya. Oke, betul sekali. Kemudian hal yang harus saya pahami lagi, ada nggak sih dari materi tadi awal sampai akhir ini? Ada nggak sih hal yang perlu kalian pahami lagi? Tidak, berarti sudah cukup.
Apa? Dia lebih pintar lagi. Oke. Banyak berlatih. Oke, ya betul sekali. Kalau matematika, semakin banyak berlatih, semakin suka. Kemudian hal yang sama sekali belum saya pahami, ada nggak sih dari awal sampai akhir tadi yang sama sekali belum dipahami? Tidak, tidak. Cukup berlihat. Oh, bagus ya. Alhamdulillah. Oh, gitu. Coba saya ingin tanya. Kita simpulkan ya. Bunga dalam matematika itu apa sih dari yang sudah kita pelajari tadi? Berarti kita kembali ke pertanyaan pemakai tadi ya. Setelah belajar nih, kalian tahu gak sih bunga dalam matematika itu apa sih? Pertambahan jumlah yang diberikan untuk nasabah dan dihitung dari persentase penyaluran nasabah serta berapa lama menabungnya. Oke, jadi bunga dalam matematika itu ya berhubungan dengan modal awal, kemudian ditambahkan modal awal dikalikan dengan persentase bunganya. Kemudian bunga tunggal itu apa sih? Perhitungan bunga yang dilakukan dengan cara menghitung bunga pinjaman atau investasi dari besarnya pinjaman atau investasi awal. Oke, berarti dia modal awalnya stabil lah intinya gitu ya. Kemudian rumus menentukan bunga apa? Ayo. DN sama dengan N0 kali DN. Oke, F0 itu apa? Modal awal. I itu apa? Persentase. N itu apa? Periode. Kemudian menentukan modal akhir atau menghitung besar yang harus dikembalikan deh kalau kita pinjam. N sama dengan DN tambah N0. Oke, DN bunga per periode ditambah dengan modal awal. Yang terakhir, berarti kan angsurannya kalau kita tentukan, kita menghitung langsung membayarnya. Nah, angsuran per periode itu rumusnya apa? AN sama dengan MN dibagi N. MN dibagi N. Berarti saling berhubungan ya. Menentukan bunga dulu, kemudian menentukan modal akhir, baru bisa menentukan angsuran. Tapi sudah paham semuanya. Kita relax dulu. Pembelajaran untuk mengakhiri pembelajaran ini, sebelum mengakhiri pembelajaran ini kita relax dulu, santai. Kita ice breathing dulu. Kalau misalnya saya bilang tepuk 1, oke. Kemudian tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, bisa? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Wis kompak sekali. Hari ini kan kita belajarnya bunga tunggal. Berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bunga majemuk. Silakan kalian buka buku cetak, boleh kalian browsing di internet untuk menumbuhkan pengetahuan awal dulu, gitu ya. Untuk menumbuhkan pengetahuan awal nanti diperdalam lagi dengan kita belajar bersama seperti ini, gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup bersama dengan mengucap alhamdulillah.